sedang terjadi di kalangan mahasiswa menanggapi pro kontra pola penyaluran bantuan sosial atau bantuan bencana atas musibah virus corona ini. Saya sangat menyayangkan apabila pemerintah daerah Kabupaten Tolikara tidak memiliki sebaran jumlah mahasiswa dan pelajar yang ada di setiap kota studi, dan mereka punya komunitas, mereka punya wadah organisasi baik di setiap asrama maupun di setiap kota studi, sehingga mereka sangat secara organisasi sangat terstruktur, dan pemerintah daerah cukup meminta data sama pengurus yang ada, atau paling tidak selama ini kalau pemerintah punya data untuk melakukan pendataan terhadap setiap mahasiswa atau pelajar, pakai data itu untuk berikan bantuan kepada setiap mahasiswa yang ada di setiap kota studi. Pola penyalurannya tidak perlu harus minta syarat, harus dengan KRS, KTM, kartu pelajar atau dan lain-lain. Syarat-syarat ini sudah baku. Ini sesuatu yang aneh. Seolah-olah pemerintah sama sekali tidak memiliki data. Ini luar biasa. Ini heran. Bagi saya ini sesuatu yang aneh. Kok pemerintah tidak punya data sebaran jumlah mahasiswa atau pelajar yang ada di. Apabila ada data, cukup pemerintah besarannya berapa, per orang berapa yang mereka dapat, jumlahnya itu disalurkan melalui rekening pengurus, dan mereka lah yang akan mengatur pola pembagian seperti apa. Mereka punya mekanisme. Kita sudah terlambat. Pemerintah daerah dalam hal ini bupati maupun timnya sudah terlambat menyikapi persoalan ini. Dan setelah sudah ada aksi-aksi, baru sekarang mulai ada respon dari pemerintah. Tapi saya sangat apresiasi kepada pemerintah yang sudah respon untuk memberikan bantuan. Hanya pola penyaluran atau pola pembagian ini tidak perlu lagi buat opini baru, seolah-olah mahasiswa dirasa dipersulit dengan cara-cara begini. Cukup salurkan berapa jumlah mahasiswa per kota studi, dikalikan dengan jumlah berapa yang mereka dapat per orang. Ini cukup dikalikan, dan jumlahnya itu yang harus dikirim melalui rekening pengurus masing-masing, dan mereka akan mengatur, membagi sesuai dengan data yang mereka miliki atau data dari pemerintah. Dan pemerintah jangan lupa sampaikan bahwa jumlah mahasiswa atau pelajar yang ada di kota studi ini sekian, sehingga kami harus kirim sesuai dengan data yang. Kalau tidak punya data sama sekali, ini aneh, saya bilang. Ini sangat aneh, dan memang sangat disayangkan. Kalau itu sama saja kita sudah terlantarkan anak-anak atau generasi penerus bangsa yang selama ini mengenyam pendidikan di bangku studi. Setiap orang yang bekerja di birokrasi pemerintah itu berangkat dari pengalaman. Mereka sudah pernah hidup di asrama, di kos, di kontrakan, dan mereka juga punya pengalaman di organisasi kemahasiswaan. Saya kira mereka lebih paham dengan kondisi yang ada sekarang. Karena itu mohon supaya pemerintah daerah secepatnya memberikan penyaluran kepada mahasiswa. Jangan bikin terlalu birokrasi, seolah-olah ini bantuan studi akhir. Padahal ini bukan bantuan studi akhir. Ini kan bencana sosial yang menimpa seluruh dunia, bahkan yang ada di Indonesia. Karena itu jangan pakai alasan BPK, KPK, kemudian alasan SPJ dan lain-lain. Pemerintah silakan nanti ambil data kepada mahasiswa, bukti pola penyalurannya seperti apa untuk pembuatan atau penyampaian laporan pertanggungjawaban. Dan sudah ada slip transfer dari bank atas nama siapa, atas nama pengurus. Kan itu barang bukti yang harus dipertanggungjawabkan. Kenapa terlalu susah? Jokowi sudah berulang kali, sudah sering menyampaikan bahwa jangan birokrasinya jangan dipersulit.
Tapi nyatanya di daerah ini terlalu kaku dalam menerapkan sistem birokrasi di pemerintahan. Membuat aturan yang berlebihan yang berdampak pada mempersulit atau menyusahkan pelayanan kepada publik. Dan ini satu hal yang harus dicermati. Jadi jangan kepala daerah atau terima kasih. Wah.
tidak membuat sesuatu yang susah. Dan kepala negara sendiri menginginkan supaya semua pelayanan itu berjalan cepat dan tepat. Dan ini yang harus diterjemahkan. Jangan terbawa dengan pola-pola lama yang sudah tidak lazim lagi untuk gunakan pada saat era-era sekarang ini.